Ini tadi dia saya bicara dia nggak terima. Itu melalui saya bicara dia potong. Nanti gitu. Ya. Jadi Mas Ferdi menjawab. Jadi artinya nggak diam juga mungkin Jokowi diam setelah saya lagi bicara somasi kepada saudara Jokowi, sehingga sejak somasi kami kirimkan sampai hari ini Jokowi tidak pernah bicara sekali sekalipun di hadapan media. Jadi kalau Jokowi takut dengan suara seperti apa? Nggak apa-apa. Jadi bukan karena beliau, karena Jokowi. Kamu dengarkan dulu saya bicara. Itu, ya. Halo. Dengarkan dulu. Jangan tuduh saya. Jangan tuduh saya. Saya tuduh kamu. Saya yakin bahwa ketika ini terjadi punya teori sendiri. Seorang intel punya teori sendiri. Ada diskusi di kampus, lalu kemudian mati lampu, mati AC, dan beberapa diperiksa, betul ya? Kalau diperiksa enggak, tapi makanya tadi Bang Pitra udah tiba-tiba langsung bilang, oh itu bukan sebelum kami pengacara sampean yang bla 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 bla. Saya kan mendengarkan tadi. Makanya saya sengaja analisisnya apa dan ternyata salah analisisnya gitu kan. Jadi sebelum salahnya di mana? Sebelum kami, Jadi ya sudah terlanjur memberikan analisis, oh itu bukan kriminalisasi. Padahal salahnya di mana? Kan pertanyaan saya simpel saja. Apalagi yang dilakukan. Apakah mematikan lampu itu masuk kategori tidak hanya mematikan lampu? Ya, apa aja? Mas Roy, apa aja? Oke. Ya, apa yang ada kejadian itu begitu kami masuk tuh UGM sudah kayak masuk kompleks militer. Kenapa? Kayak masuk Mabes Polri. Banyak sekali petugas, baik berseragam maupun tidak berseragam. Tugas UGM? Bukan, petugas kepolisian juga ada. Oh, oke. Junior-juniornya Pak Rajasa juga ada. Kenapa saya tahu, saya hafal? Ya karena saya sering memberikan bantuan kesaksian ahli untuk mereka gitu. Jadi saya hafal orang-orangnya. Saya datang Intel dari BIN? Bukan, Intel juga dari kepolisian. Oh, oke. Terus ada juga Pamdal. Pamdalnya tuh sampai ada 5 mobil. PK Pamdal P4U UGM. Pamdal itu internal UGM. Pamdal itu pengamanan UGM. Ada. Jadi ini acara kayak gini kok kemudian kayak banget ya, terlalu kekhawatir gitu. Padahal kan nggak ada apa-apa di situ. Dan orang yang masuk itu pun sempat ada yang ditanya mau kemana Pak gitu, mau kemana Pak gitu. Bahkan seorang mantan yang pernah ada di badan intelijen ya di BAIS ya, itu Pak Tiasno Sudarto ya, itu pun masuk pun harus juga agak kesulitan kemarin gitu. Jenderal Bintang 4 Jenderal Bintang 4 kesulitan. Kemudian ada juga tokoh-tokoh kayak Mas Refli Harun, kayak Pak Saididu gitu. Kesulitan saya ditanya-tanya. Iya, masuk kemudian ditanya nggak ada acara Pak di sini Pak. Saya mau makan di coffee shop kok gitu. Akhirnya kami kumpul di coffee shop. Oh, dibilang nggak ada acara di sini Pak? Iya. Ini udah berusaha dilakukan gitu. Hukum, jadi semena-mena bilang kriminalisasi dan lain-lain. Faktanya kriminalisasi gitu. Saya baca dulu nih definisinya soal kriminalisasi ya. Baca aja di Google, coba lihat lagi jelas betul. Ini jatuh saya tadi kan. Ya. Sebelum Pak baca saya, sedikit aja. Jadi kriminalisasi itu ada dua arti hukum dan arti non hukum. Kalau dari sisi sosial politik, kriminalisasi itu apa yang dilakukan? Apa yang dilakukan tindakan-tindakan yang menghambat kemerdekaan berdemokrasi seseorang dan kemudian dilakukan pasal-pasal atau hal-hal yang kemudian sebenarnya tidak layak dilakukan untuk dia melakukan itu. Itu sumbernya apa? Jelas betul sampai jatuh. Ya, jadi artinya begini. Ya, sumbernya apa sumbernya? Kenapa? Sumbernya apa? Sumbernya ada dari wiki, ada juga dari kitab yang ada yang saya baca di sini. Clear betul, silakan dicari. Jadi gini. Biar Mas Roy Suryo mengerti pengertian kriminalisasi ya. Ini jangan dikarang-karang. Kriminalisasi itu berasal dari kata kriminal ya. Jadi kriminal itu siapa? Kita lihat dulu, seseorang yang dituduh ya melakukan perbuatan kejahatan ataupun tindak pidana. Ya. Terus orang tersebut tidak melakukan perbuatan tindak pidana, dipaksakan melakukan perbuatan pidana. Nah, itu kriminalisasi. Jadi kalau konteks di UGM itu namanya diskresi. Kewenangan mereka mau matikan lampu kayak mau matikan AC itu hak mereka karena itu bukan punya Bang Roy. Melanggar HAM itu mah. Itu petugas di sana. Itu diskresi. Jadi bahasanya jangan disebut kriminalisasi. Ini Bang Aiman, saya merinding melihat mereka ini dikit-dikit kriminalisasi. Tapi mereka tidak menyadari mereka yang mengkriminalisasi Pak Jokowi di sini. Hari ini Pak Jokowi diam ya, tidak mau berkomentar terlalu jauh karena Pak Jokowi telah menyerahkan persoalan ini kepada penegak hukum. Sebagaimana amanat daripada Undang-Undang Dasar 1945. Mas lawyernya Jokowi enggak? Cara saya enggak potong-potong. Mas lawyernya Jokowi enggak? Tunggu dulu. Punya standing. Anda bilang kebebasan berpendapat. Anda bilang kebebasan menyatakan pikiran. Anda sendiri yang memendekkan demokrasi. Anda enggak punya legal standing. Anda ngerti pasal 24? Enggak bisa, enggak sah. Bukan, Anda enggak ngerti hukum, makanya Anda bisa sendiri pikir Anda sendiri yang orang enggak ngerti hukum, enggak punya legal standing ngomong soal hukum. Di sini. Itu loh. Siapa bilang Jokowi diam? Anda tadi sudah bicara. Saya bicara dulu. Jangan potong dulu. Ya Jokowi setelah membuat laporan polisi. Membuat statement publik yang menyatakan ada orang besar di balik jasa palsu. Itu yang pertama. Yang kedua, nanti dia juga menyatakan ada ya. Ini tadi dia saya bicara dia nggak terima. Balik itu melalui saya bicara dia potong. Gitu. Jadi Mas Ferdi menjawab. Jadi artinya nggak diam juga mungkin Jokowi diam setelah saya lagi kirimkan somasi kepada saudara Jokowi, sehingga sejak somasi kami kirimkan sampai hari ini Jokowi tidak pernah bicara sekalipun di hadapan media. Jadi kalau Jokowi takut dengan somasi kami, nggak apa-apa. Jadi bukan karena beliau, karena Jokowi. Kamu dengarkan dulu saya bicara. Itu ya. Halo. Anda dulu. Jangan tuduh saya. Jangan tuduh saya. Saya tidak tuduh kamu. Saya tidak tuduh kamu. Adalah kuasa hukum saudara Joko Widodo. Anda bukan kuasa hukum Joko Widodo. Anda tidak punya legal standing. Saya ke Bung Rajas. Tidak bernilai secara hukum. Kamu situ. Siapa wewenang Anda menilai kemerdekaan menyatakan pendapat. Saya berbicara pendapat. Saudara tidak punya kewenangan. Saudara nanti. Kapan giliranku ini? Diam dulu. Bang Sri. Kapan giliran saya bicara? Kamu dengarkan dulu. Bang Sri sekarang Bang Sri. Nih, cocoknya pakai topeng nih. Halo.
Kalau Jokowi punya kuasa hukum seperti ini memalukan. Cocoknya pakai topeng nih lawan mereka gini tuh. Bung Aiman, saya kapan bisa Ini, bicara? Ya, setelah. Nanti Bang. Nanti, oke. Itu silakan. cocoknya karena lu nggak mau dengerin orang lain. Ketika Oke. tadi saya diminta untuk menyikapi Ya, soal sebenarnya ini sesinya terjadinya Bang pemadaman lampu, pembatasan mereka yang datang. Ya. Saya pikir saya nggak melihat dari sisi hukum lah. Entah itu kriminalisasi apa. Ini adalah pembatasan buat ruang publik untuk berbicara, untuk kebebasan berbicara. Ya. Ini adalah sebuah pelanggaran terhadap demokrasi. Kalau saya mantan tentara saja bisa bicara demokrasi, masa penegak hukum? Iya, saya berbicara tadi dilarang-larang, Pak. Gimana? Siapa? Saya tadi bicara Bukan saya yang larang kan? Iya, ya. Saya lagi ngomong. Sampean, Ya saya kan? bertanya. Loh, iya, dia yang ngomong kan? Iya, Bukan makanya saya. kebebasan berpendapat harusnya kita saling mendengar. Nah, itu dia. Ya, Anda bisa ceritakan Pak Sri, apa yang terjadi kalau berdasarkan pengalaman Anda Coba. sebagai intelijen dan Ya, lain sebagainya? pastinya ada intervensi. Ya kan? Ada intervensi. Pasti. Ya. Saya bisa pastikan. Karena saya berada di sana. Pak. Cirinya gimana intervensi itu kalau? Jelas saja. Membatasi orang untuk melakukan kumpul-kumpul yang sudah ada izin, yang resmi. Karena ini ada kepentingan Ya. kekuasaan. Ini pasti akan dilakukan pembatasan. Itu umum dilakukan dulu misalnya. Saya nggak bilang dulu itu kapan ya, mungkin Orde Baru, Dulu, mungkin zamannya awal-awal Pak reformasi. Dengan izin, saya mau bertanya dengan Bapak. Nanti saya berkata. Saya mau gali dulu. Ya. Ini umum dilakukan oleh, ya saya nggak tahu berapa pihak misalnya, intelijen dan lain sebagainya. Ya saya buktinya mereka ada di sana pada saat peristiwa itu. Ya. Untuk menghambat kegiatan ini. Pak Surya sendiri mengatakan tadi kan. Ini dugaan ya. Bukan dugaan, ini bukti. Sudah terjadi, Mas. Bukan, maksudnya ini ada yang mengorkestrasi. Iya. Ada. Kenapa bisa seperti itu? Padahal UGM kan lembaga Pertanyaan independen. siapa? Pertanyaan siapa, Pak? Apanya, Pak? Yang Intervensi. Intervensi gitu. Kan gini, kan kalau maaf saya tidak memotong, cuman tadi katanya Ya. ada yang mengintervensi. Silakan ngomong aja, Pak. Maksud saya kalau memang ada yang mengintervensi, itu Tadi ada orang Prof. Surya sudah bilang, ya kan, Ya, bahwa siapa? ada pihak-pihak yang mematikan lampu, yang membatasi orang masuk. Itu bukan berarti- intervensinya tadi. Yang mematikan lampu sudah jelas dikatakan Bang Roy tadi Iya. bahwa yang mematikan lampu itu adalah petugas. Iya. Kan begitu. Iya, iya, Nah, betul. yang mengintervensi Petugasnya nggak ngerti kita. Oknum, mau kita tanya siapa yang matikan. Oh, nyatanya Ini kalau gini cuma debat kusir aja. iya di Nanti kalau- restroom sama lobby masih nyala. ya intervensinya, Sekarang gini, intervensinya. Intervensinya ini Pak. acara apa namanya bedah buku atau apa? Resmi. Biar tidak bias Resmi. gitu, Mas. Ini acara biasa. Tapi kenapa terjadi perlakuan seperti itu gitu loh? Sekarang apa namanya? Ya itu asumsi Bapak saja. Siapa bilang? Kalau saya bilang. Loh, Kenapa, bukan asumsi. kenapa Bapak tidak bisa membuktikan juga? Ini buktinya? Iya, maksudnya siapa yang mematikan lampu dan Loh, mengintervensi? bukan soal Yang mematikan siapa, lampu gitu bukan, kan? bukan soal siapa yang buktinya lampu mati. Ini sendiri, Pak Surya sendiri Iya, mengatakan. maksudnya kan Bapak tadi Anda menyatakan jangan berbicara. bahwa ada yang mengintervensi. Jelas. Nah, siapa? Jelas, ini adalah kubu Jokowi. Ya udah fitnah itu. Kubu Jokowi. Ya. Kubu Jokowi saya maksudnya. dong kubu Jokowi. Saya aja nggak kenal rektor gimana? Halo Pak Rektor, matikan lampu. Analisa Bapak itu terlalu cetek. Ini lebih konyol lagi. Terlalu cetek. Kalau nelpon UGM. Pertanyaannya yang terlalu menyudutkan. Ini lebih konyol lagi Saya kalau tidak- nelpon rektor. Saya tidak Bapak, menyudutkan Anda. rektornya seorang ibu-ibu. Bawa. Rektornya ibu-ibu di telepon. Halo, Pak. Bawa. Rektornya konyol banget. Siapa? Jokowi. Siapa yang bilang bekas bin? Dia yang bilang bekas bin. Saya nggak pernah bilang. Loh, saya bilang bekas bin? Nggak bilang. Tadi Bapak bilang. Kapan? Tadi Bapak bilang saya bekas bin. Apa yang ngomong? Bukan, ini yang ngomong. Kolonel Purnawirawan pernah tugas di BIN, Pak. Saya bukan begini loh. Nggak apa-apa, tugas di bin, kan? Aiman mengatakan saya bekas bin. Saya masyarakat biasa, Pak. Oh iya sekarang. Anda salah kalau ngomong begitu. Pasal 26 Undang-Undang BIN kan tahu kan, Pak? Jelas lah. Pasal 26 Pasti. Undang-Undang BIN ngerti kan, Pak? Saya memang bekas kerja di bin. Iya ini di. Loh, tapi kan saya sekarang bilang masyarakat biasa tidak ada kaitan dengan bin. Harusnya Bapak koreksi di situ biar Iya, publik ini. publik tahu. Biar cara berpikirnya. Tadi saya Bapak bilang. itu bukan sebagai bekas bin di Betul. sini. Pak Aiman yang bilang. Saya katakan saya masyarakat biasa. Bukan di flyer itu Bapak bekas bin. Siapa yang bilang? Siapa yang masang di situ? Saya juga Bapak nggak tahu. protes dong. Saya nggak tahu di mana Ini tempatnya. ditonton banyak orang. Oh, protes. Seolah-olah Bapak menyampaikan. Oh, sorry aja, Pak. Analisa Bapak padahal Sorry analisa aja. Bapak cetek. Anda yang cetek. Gampang banget intervensi Anda bilang- kubu Jokowi. Lah ini kubu Jokowi semua. Ya kenapa? Salah satu contoh Makanya saya bilang ceteknya, cetek. ngerti rektor Ini, UGM itu ini ibu-ibu. saya mau tanggapi Bapak dulu. rektor itu Saya cetek. saya mau Kita tanggapi berikan dulu, kita beri sebentar Bang Roy. Kasih Kita kesempatan kasih dulu nih, kesempatan Teddy. dulu Bang Freddy ngomong bahwa apa yang Iya. disampaikan ke publik Tunggu biar dulu. kita tidak salah paham mulai dari Mereka ini intervensi. pembohong-pembohong semua ini. Oh, kok bisa Ya, kamu? kenapa saya bilang pembohong? Nggak Jangan bilang ngerti. begitu. Sesuatu yang sangat sederhana Saya aja. bilang Pak. betul. Kenapa saya bilang pembohong? Karena Pardon. ya Apa? UGM sudah melakukan klarifikasi. Kamu mahasiswa UGM bukan? Iya, saya Lulusan mahasiswa UGM. Saya lulusan- malu satu alumni lulusan